Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anatalicia Arina Waho, NPM 1911001, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen Medan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah masalah yang terjadi dalam profesi pendidikan yang berjudul tentang pentingnya profesionalisme guru dalam meningkatkan kualitas dan belajar mengajar. Perkembangan zaman pada era globalisasi yang sangat pesat menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan adalah sektor yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan suatu bangsa. Suatu bangsa akan memiliki masa depan yang lebih baik jika pendidik mampu memberikan penerus bangsa yang baik juga. Setiap sistem pendidikan harus mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Sistem pendidikan harus mampu memberdayakan berbagai komponen pendidikan yang mencangkup program kegiatan pembelajaran, pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana pembelajaran, dana, lingkungan masyarakat, kepemimpinan dan kepala sekolah, dan lain berikutnya. Permasalahan umum yang sering kita jumpai dalam profesionalisme guru adalah belum optimalnya pengembangan profesional guru. Diperlukan pendekatan model kebijakan yang komprehensif mulai tingkat sekolah sampai kementerian, sehingga dengan beban kerja yang masih tetap mampu mengembangkan profesionalisme. Seorang guru harus mampu menguasai betul tentang seluk-beluk pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu lainnya. Guru juga harus mendapatkan pendidikan yang khusus untuk menjadi guru yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus dan mampu memiliki kompetensi agar menjadi guru yang profesional. Guru yang profesional mampu menguasai karakteristik bahan ajar dan karakteristik peserta didik. Ada dua solusi dan permasalahan tentang pentingnya keprofesionalan guru dalam belajar mengajar, yaitu yang pertama di dalam pendidikan. Apabila seorang pendidik tidak mendidik dengan keahlian atau kemampuannya, maka yang hancur adalah muridnya. Keprofesionalan guru merupakan profesi yang paling mulia dan agung. Maka dari itu, setiap guru harus mampu memiliki kompetensi yang tinggi. Kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran disebut sebagai kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik artinya sebagai kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 1. Pemahaman peserta didik, 2. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 3. Evaluasi pembelajaran, 4. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain itu, kemampuan pedagogik ditunjukkan dalam membantu, membimbing, dan memimpin peserta didik. Untuk pemecahan persoalan mengenai kompetensi guru dalam pengelolaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara 1. Mengatur tata ruang kelas sedemikian rupa agar peserta didik dapat merasa nyaman dan berlangsungnya proses belajar mengajar. 2. Mengatur posisi duduk. Posisi duduk ternyata berpengaruh cukup besar terhadap konsentrasi peserta didik. Apabila peserta didik tidak berkonsentrasi saat proses pembelajaran, maka akan sulit bagi seorang guru untuk dapat mengelola pembelajaran itu. 3. Menciptakan iklim belajar yang serasi. Maksudnya itu adalah bahwa guru harus dapat membuat suasana pembelajaran dalam kelas menjadi suasana yang menyenangkan, sehingga peserta didik enggan meninggalkan kelas. Yang keempat, menguasai materi pembelajaran. Sebagai seorang guru, sudah sepantasnya kita menguasai materi pembelajaran sebelum mulai
apa yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Dengan menguasai materi pembelajaran, seorang guru akan mampu merasa rileks dan nyaman dalam penyampaiannya. Solusi ini dapat digunakan untuk semua guru. Sebagai seorang guru, kita mampu mengelola pembelajaran dengan baik, karena dengan penguasaan pembelajaran, seorang guru akan lebih mudah untuk mencapai tujuannya. Permasalahan kedua yaitu dalam proses belajar mengajar. Banyak sekali kendala yang dialami selama kegiatan itu berlangsung, sehingga memerlukan alat bantu karena memiliki tingkat kesukaran yang tinggi yang sulit diproses dan dicerna oleh peserta didik. Peserta didik juga akan merasa bosan dan kelelahan jika dalam proses belajar mengajar guru dalam memberikan penjelasan tidak fokus dan pada masalah dan simpang siur. Solusi untuk permasalahan ini adalah 1. Menyediakan alat atau media pembelajaran berbasis IT. Hal ini dimaksud agar peserta didik dapat belajar materi sekaligus belajar tentang teknologi. Hal ini juga berdampak pada daya serap pembelajaran bagi peserta didik. Yang kedua, memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk bertanya seputar materi yang tidak mereka pahami. Banyak guru yang tidak memberikan kesempatan bagi peserta didiknya untuk melakukannya. Padahal hal ini bertujuan untuk memetakan mana peserta didik yang sudah mengerti dan mana peserta didik yang belum mengerti. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode pembelajaran adalah seperangkat cara yang dilakukan guna mencapainya tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dapat merangsang kreativitas pada peserta didik dan tidak berkesan monoton. Solusi ini juga dapat dijadikan sebagai referensi apabila mendapatkan kesulitan dalam hal pengajaran. Sebab seorang guru juga harus mampu memiliki sifat fleksibel, maksudnya adalah mampu menjadi apa yang diinginkan setiap peserta didik. Terima kasih.